Halo Sobat Bisnis, harga beras terus merangkak naik di tengah pasokan yang terus menipis dan juga pengaruh cuaca. Istana telah melakukan rapat terbatas sebanyak 2 kali dalam bulan ini, bahkan Presiden Joko Widodo terjun langsung ke sentra pasokan pangan. Situasi semakin sulit manakala kementerian yang mengurusi pangan di Indonesia ini terjerat kasus korupsi. Bagaimana strategi pemerintah untuk menanggulangi masalah pangan ini dan bagaimana pemerintah dapat membereskan manajemen dalam swasembada pangan? Kita akan membahasnya dalam Fokus Bisnis. Dan seperti biasa kita akan membahasnya bersama dengan redaksi Bisnis Indonesia. Dan kali ini telah hadir Bang Okta bersama dengan Sobat Bisnis. Apa kabar Bang Okta? Baik, Rin. Bang Okta, ini impor beras sudah di depan mata. Tentu ini menjadi pilihan pemerintah untuk mengatasi fluktuasi harga pangan, kemudian juga adanya El Nino dan lain sebagainya. Tapi kita jika melihat bagaimana sih seharusnya manajemen pangan yang harus semrawut ini harus diperbaiki. Oke, Rin. Sebenarnya yang kamu bilang tadi, impor itu memang udah jadi pilihan paling realistis dan memang mendesak karena pasokan dalam negeri terganggu dengan El Nino dan juga faktor geopolitik ya yang mempengaruhi pasokan pangan secara global seperti itu. Nah, sebenarnya pemerintah punya PR lama itu soal manajemen pangan. Karena manajemen pangan masih semrawut, akhirnya ketika ada El Nino, faktor force majeure ya, alam seperti itu, sehingga luas panen padi menurun, produksi padi menurun, akhirnya juga produksi berasnya menurun, harga fluktuatif, opsinya ya yang tersisa sebenarnya impor untuk jangka pendek seperti itu. Jadi memang nggak ada pilihan lain karena manajemen pangan masih semrawut seperti itu. Sebenarnya manajemen pangan ataupun menjadi swasembada pangan ini adalah salah satu program prioritas Presiden Jokowi. Tapi ini kan sudah menuju ke akhir dari masa jabatan Presiden Joko Widodo dan ternyata manajemen dari pangan sendiri masih semrawut juga gitu kan. Apa yang seharusnya perlu segera untuk kemudian diperbaiki? Langkah-langkah apa sih Mas yang tepat untuk kemudian dihadapi? Manajemen pangan sendiri sebenarnya Jokowi udah pernah berjanji waktu 2014 kan sebelum kontestasi pemilu dimulai, dia janji akan mengatasi dalam 5 tahun ke depan. Cuman memang ada soal sembada pangan 2022 tapi akhirnya yang terjadi tahun ini kita harus impor lagi di tengah kondisi El Nino dan segala macam. Memang yang harus dibenahi manajemen pangan, yang impor jadi pilihan karena tadi pertama nggak ada infrastruktur pertanian yang memadai, yang lebih optimal untuk memacu produktivitas, juga soal inovasi dan teknologi perkembangan belum bisa seperti jalan di tempat, dan satu hal lagi itu soal diversifikasi pertanian masih terbilang mandek ya, karena sebenarnya ada pakar yang mengatakan bahwa problemnya di tengah situasi ini kita masih 100% mengkonsumsi bergantung pada beras seperti itu. Sebenarnya kan diversifikasi pertanian bisa menghasilkan produk-produk bahan pokok lain seperti itu untuk ketika situasi genting bisa digunakan oleh masyarakat seperti itu. Sebenarnya juga itu sering sekali digaungkan oleh Presiden Joko Widodo gitu kan, untuk diversity pangan gitu. Nggak apa-apa makan beras tapi yang lain juga dipangan dong ya gitu. Karena Indonesia juga cukup luas dan juga cukup banyak untuk menawarkan diversifikasi pangan tersebut gitu kan. Tapi yang menarik adalah bahwa tahun lalu di tahun 2022 Indonesia bahkan meraih penghargaan swasembada pangan gitu kan. Nah, apakah tahun ini kemudian kita dapat meraih lagi gitu? Pandangan jelas Mas Okta. Tidak ya. Memang ini fenomena global, El Nino global, ada faktor geopolitik juga, jadi pasokan pangan global cukup rantai pasoknya terganggu ya. Jadi di satu sisi kita sudah pasti, hampir pasti 2 bulan lagi yang tersisa itu defisit beras, terus ya opsinya impor, dan bahkan kita kebutuhannya sangat besar karena kita defisit produksi beras, terus juga kebutuhan di akhir tahun besar ya, ada Natal, tahun baru, terus juga awal tahun depan tahu kan ada kontestasi politik, jadi terus banyak juga pertemuan gitu ya. Nah, maksudnya banyak nasi kotak gitu. Beras ya untuk nasi kotak atau juga bagi ke sembako kan ya, seperti itu. Jadi kebutuhannya sangat besar.
Kalau untuk pertanyaan Ririn tadi kayaknya cukup sulit ya. Yang menarik 1,5 juta ton dipersiapkan untuk melakukan impor. Tapi di sisi lain ada informasi juga bahwa tidak hanya beras saja yang kemudian diimpor gitu. Ada jagung dan juga gula yang informasinya juga akan dilakukan impor. Nah ini kalau nantinya ke depan akan merambah ke sektor-sektor atau pangan-pangan lainnya nih seperti apa nih antisipasi dari pemerintah? Ya, Rin. Kalau gula memang bersama beras ya, itu dalam beberapa bulan terakhir itu memang jadi perhatian ya, karena peningkatan harganya cukup signifikan. Terus pemerintah juga sebenarnya kita kalau nggak salah datanya tuh 250.000 rata-rata konsumsi gula per bulan ton. Terus nanti setahun itu sekitar 3 juta, sementara produksi kita cuma 2,4, jadi ada defisit. Pemerintah itu mengalokasikan 900.000 ton untuk impor gula untuk memenuhi kebutuhannya dalam negeri, dan baru terrealisasi sekitar 300. Jadi itu tadi harganya udah meningkat sama seperti beras. Sementara jagung juga mengikuti ternyata mulai merangkak naik, tapi kalau nggak salah kemarin Mendak Zulkifli Hasan itu mengatakan importasinya itu hanya untuk peternakan ya, itu untuk pakan ternak seperti itu, bukan untuk konsumsi seperti itu. Oke. Lantas berkaitan soal selalu berulang ini impor beras dan juga mungkin tadi akan berlanjut dengan impor gula dan juga jagung gitu. Bagaimana respon pelaku usaha berkaitan soal kebijakan pemerintah ini? Terkait mungkin yang secara umum mungkin beras ya, Rin. Ini mungkin pelaku usaha dalam tanda kutip maklum ya, karena tadi ada faktor El Nino. Terus juga ternyata pemerintah di awal tahun sudah soal fluktuasi harga itu sudah, harga beras itu sudah menaikkan ini harga pembelian pemerintah yang harga bulog beli ke petani, terus juga harga eceran tertinggi yang dijual di pasarannya udah dinaikkan sekitar 20% secara umum. Itu terjadi di semua harga beras premium, medium. Terus juga ada fluktuasi harga karena ada variabel cost ternyata seperti BBM. Terus juga harga sewa lahan seperti itu, jadi akhirnya harga beras naik, dan juga karena kekurangan pasokan akhirnya fluktuatif seperti itu. Jadi mereka maklum dengan kondisi itu, dan juga ya seperti tadi dibilang manajemen pangan masih semrawut ya, nggak ada opsi lain seperti itu. Dan ternyata dengan adanya impor ini juga efeknya berganda gitu ya kepada sektor-sektor lainnya gitu kan. Lantas kalau kita melihat dari hulu dan juga hilir, ini adalah petani nih ya, sering dibicarakan tapi juga sering terlupakan gitu kan. Sebenarnya harapan dari petani sendiri seperti apa sih dengan kebijakan pemerintah yang selalu impor. Oke, Rin, sebenarnya kalau situasi saat ini dengan kalau harga pembelian pemerintah HPP tadi itu udah naik ke 5.000 dari 4.200 kalau nggak salah. Di awal tahun naik ke 5.000. Sekarang mereka menikmati karena harga justru menguntungkan 7.000, sekitar 7.200 kalau nggak salah, itu harga gabah kering panen ya, dari yang beli dari petani seperti itu tinggi. Ya harga beras juga akhirnya tinggi. Jadi sebenarnya mereka menikmati. Sebenarnya kan yang tertekan sebenarnya konsumen di hilirnya ya, beli beras, dan juga harga beras premium yang harga eceran tertinggi. Berapa sekarang bisa 15-16 ribu ke atas gitu ya, bahkan yang premium bisa sekitar. Sebenarnya petani itu cuman dari beberapa pelaku usaha beras sebenarnya kan pemerintah juga punya di produksi ya, di hulunya itu mendorong penanaman masif lagi untuk panen Desember. Itu namanya program kalau nggak salah penanganan dampak El Nino, itu 500.000 lahan di 10 provinsi sentra produksi beras. Cuman ada keluhan ternyata soal benihnya kurang, entah kurang atau kualitasnya kurang. Terus juga soal ini ya, pupuk yang masih sulit diakses seperti itu. Tentu impor beras ini bukan suatu kesalahan, tapi perlu diperbaiki ke depannya supaya manajemen dari swasembada pangan ini bisa terwujud, dan juga manajemen dari pangan ini bisa benar-benar memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Terima kasih sekali Bang Ota. Tentunya ulasan kita tadi telah terbit di Harian Bisnis Indonesia setiap hari Senin yang mengulas beragam informasi ekonomi dan juga bisnis secara mendalam. Sobat bisnis, jangan lupa untuk berlangganan e-papernya. Sampai jumpa.